Bab 334 Wu tak terkalahkan. Ibu kota Chang'an yang berusia 1000 tahun tidak bisa tidur malam ini, karena puncak pertempuran generasi muda menarik perhatian semua orang. Aku akan membunuhmu seperti menyembelih anjing. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Xiao Chen melangkah 100 kaki di udara dan melintasi ruang untuk bergegas menuju Ye Tian. Xia Ding, Ling Xuyan, Fang Tianqi, dan Nameles semuanya mengambil tindakan. Mereka tahu bahwa Xiao Chen tidak hanya berbicara omong kosong, tetapi benar-benar ingin membunuh Ye Tian di depan semua orang. Jika dia berhasil, di mana 6 pahlawan akan menjaga harga diri mereka. Beberapa orang ada di dekatnya, dan jika Ye Tian tidak dapat dilindungi, itu akan seperti ditampar di wajah. 9 tripod perunggu besar ditutupi dengan karakter dewa, dan badannya yang hijau ditutupi dengan karat tembaga. Namun, tekanan yang dipancarkannya begitu kuat sehingga membuat orang gemetar ketakutan, seolah-olah gunung iblis yang tak berujung menekan langit di atas kota Chang'an. 9 kuali membentang di langit, mengelilingi Xiao Chen dan menyapunya dengan tirani yang tak tertandingi. Aura kekacauan menutupi langit dan bumi, dan kekuatan kehancuran begitu besar sehingga bahkan kota Chang'an pun gemetar. Pada saat yang sama, payung sura milik Ling Xuyan memancarkan miliaran sinar cahaya, dan payung itu tampaknya mengguncang langit dan bumi hingga berkeping-keping. Cahaya dari 7 harta karun itu berubah menjadi energi pedang, yang melesat keluar dari payung dan menyegel langit sepenuhnya. Fang Tianqi dan Wu Mingxi juga mengambil tindakan. Ribuan sinar keberuntungan menyapu dan memaksa ke arah tubuh Xiao Chen. Langit ditutupi dengan cahaya cemerlang dan menenggelamkan seluruh tempat. 4 guru besar menyerang dari 4 arah, menjebak asteris Bahuang, mencoba mengunci Xiao Chen di ruang khusus dan menghancurkannya. Namun, keempat tuan itu kecewa. Meskipun Xiao Chen terjebak di dalam, dia sudah bergegas ke Ye Tian terlebih dahulu. Sebuah tangan raksasa terentang, sebesar rumah, seluruh tubuhnya sebening kristal giok, berkilauan dengan semburan cahaya yang berharga, menutupi langit dan bumi, dan menghantam dengan kekuatan yang besar. Dang! Lonceng merdu itu berbunyi dan menghantam lonceng Dewa Kaisar Abadi dengan keras. Suaranya menyebar hingga ratusan mil. Gelombang suara yang merusak merobek langit. Ruang di sekitarnya terus-menerus hancur dan seluruh kota Chang'an mulai berguncang. Meskipun Ye Tian bersembunyi di bawah lonceng ilahi Kaisar Surga, tubuhnya hampir runtuh. Kekuatan tangan dewa yang dikeluarkan secara ekstrim begitu mengerikan hingga hampir seperti iblis. Sebuah telapak tangan besar mencengkeram lonceng ilahi Kaisar dan Ye Tian tersedot ke langit. Xiao Chen memanifestasikan tangan surga, mengendalikan lonceng Dewa Kaisar Abadi untuk menyapu keempat penjuru, bertarung melawan 9 tripod perunggu dan payung sura yang mengelilinginya. Dang! Lonceng surgawi Kaisar bertabrakan dengan tripod perunggu besar, membuat getaran yang mengguncang langit dan bumi. Cahaya ilahi keemasan melesat lurus ke langit, dan tripod perunggu besar tersapu. Tangan Tuhan memegang lonceng ilahi Kaisar dan memukulnya 9 kali berturut-turut, menghantam 9 kuali perunggu dengan keras. Suara memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi, seperti guntur ilahi dari 33 surga yang turun ke bumi. 9 kuali terlempar, dan Xiao Chen memanifestasikan tangan raksasa dari surga, yang meraih lonceng surga Kaisar Abadi dan mengguncangnya dengan keras. Lonceng itu berbunyi merdu, menyapu cahaya ilahi yang tak berujung, dan bergema di bawah 9 langit seperti suara surga yang memurnikan. Gelombang bunyi itu bagaikan gemuruh lautan luas atau deburan ombak besar, menyerbu ke arah payung Shuro di angkasa, menghamburkan miliaran sinar cahaya yang berhamburan ke bawah. Ye Tian menyaksikan Xiao Chen mengendalikan lonceng ilahi Kaisar Abadi,
tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang bukan lagi dia yang mengendalikan lonceng itu, tetapi jiwa lonceng itu memenjarakannya dan mengikatnya dengan lonceng ilahi Kaisar Abadi. Xiao Chen harus mengakui bahwa energi mengerikan yang terkandung dalam lonceng ini tidak ada habisnya, tetapi jiwa lonceng itu tampaknya tidak aktif. Jika dapat digunakan sepenuhnya, itu akan benar-benar tak terbayangkan. Ini mungkin harta spiritual semi-leluhur yang disegel. Dang, lonceng Dewa Kaisar Abadi mengguncang 9 kuali, lalu bertabrakan dengan Fang Tianqi di timur, melawan tanpa nama di barat, dan menyapu payung sura ke atas, dan akhirnya mengeluarkan suara, berderak. Badan lonceng emas kristal mulai retak, dan berada di bawah tekanan yang terlalu besar dan akhirnya runtuh. Dengan suara, ledakan, lonceng itu berubah menjadi cahaya ilahi emas yang menyilaukan tanpa akhir dan meledak di udara. Xia Ding, Ling Xuyan, Fang Tianqi dan Nameles berteriak bersamaan dan menyerang Xiao Chen, tetapi sudah terlambat. Ye Tian telah ditangkap oleh Xiao Chen dan sama sekali tidak dapat menghentikannya. Dia telah terluka parah dalam kekalahan sebelumnya dan kekuatannya saat ini kurang dari 30% dari kekuatan biasanya. Sekalipun Anda selamat dari 9 kematian dan terlahir kembali, menjadi semakin kuat tetap memerlukan waktu. Ah! Ye Tian meraung dan berjuang melawan tangan besar dewa, tetapi bagaimana mungkin dia bisa melepaskan diri? Dalam sekejap, suara itu tiba-tiba berhenti. Kabut darah menyebar, dan tubuh Ye Tian hancur menjadi pasta daging. Keempat guru besar itu berusaha menghentikan Xiao Chen untuk membunuh Ye Tian, tetapi gagal. Xiao Chen menghancurkan tubuh Ye Tian yang berdaging dan berdarah di hadapan mereka. Sebelum lonceng Kaisar Surgawi dapat dipasang kembali, 81 lubang hitam muncul di sekitar Xiao Chen, seolah-olah dapat menelan semua cahaya. Mereka dengan cepat menyelimuti semua arah dan menelan semua pecahan lonceng Kaisar Surgawi Abadi. Pada saat yang sama, sosok Xiao Chen menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap, seperti mimpi. 9 tripod perunggu, payung sura, dan istana 9 kesengsaraan semuanya terlempar ke udara, dan keempat master gagal. Takut akan konsekuensinya bukanlah alasan utama. Bayangan Xiao Chen muncul tak jauh dari sana. Di dalam 81 ruang titik akupuntur, energi yang mengerikan melonjak seperti badai yang mengamuk. Kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam titik akupuntur yang didewakan itu mengembun menjadi lautan luas, dengan liar menenggelamkan pecahan lonceng dewa. Lonceng Dewa Kaisar yang berusaha disusun kembali terus-menerus hancur berkeping-keping. Akhirnya, kesadaran Ye Tian terguncang dan terpisah sepenuhnya dari jiwa lonceng Dewa Kaisar yang tertidur. Ia bahkan tidak sempat berteriak sebelum ia benar-benar berubah menjadi abu. Ketika 81 titik akupuntur yang didewakan menjadi tenang, lonceng Dewa Emas perlahan berputar dan melayang di ruang titik akupuntur, memancarkan aura kacau yang berkabut. Sungguh abadi, namun, hanya lonceng surgawi kaisar yang tidak bisa dihancurkan. Kualitas harta karun spiritual ini sulit diperkirakan. Jika semakin kuat setelah dihancurkan setiap kali, itu benar-benar harta karun. Sialan, ternyata memang begitu. Aku sudah bertarung dengannya bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, Golden Divine Halberd dan Black Iron Seal di ruang akupuntur memancarkan fluktuasi spiritual pada saat yang sama. Mereka masih dalam proses pemulihan, dan tubuh mereka yang retak akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Ini sungguh bukan hal yang biasa. Xiao Chen berdiri di bawah langit malam, menghadapi keempat tuan sendirian, wajahnya sangat tenang. Keempat tuan itu tampak sangat buruk rupa, dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat menghentikan satu sama lain. Xiao Chen membunuh Ye Tian di depan semua orang.
Rasanya seperti memasuki tempat sepi. Kota Chang'an di bawah sudah mendidih karena kegembiraan, dan kata-kata Xiao Chen sepertinya masih bergema di telinganya. Membunuh Ye Tian memang semudah mengambil sesuatu dari tas, seolah-olah yang rusak hanyalah ayam dan anjing. Ibu kota berusia 1000 tahun ini ramai dengan kebisingan, dan ini pasti akan menjadi malam tanpa tidur. Dalam 2,5 pertempuran, 2 dari 6 pahlawan tewas. Sungguh memalukan. Keempat korban selamat juga ditampar di wajah. 6 pahlawan menjelajahi dunia kultivasi dan hanya memiliki sedikit saingan di antara generasi muda. Setelah memasuki dunia manusia, mereka tak terkalahkan, menjadi raja dan bersaing untuk mendapatkan supremasi di semua pihak, dan sulit untuk bertemu dengan saingan manapun. Dalam peringkat lawan awal mereka, jika Xiao Chen tidak menguasai Huang Nitai, dia seharusnya berada di peringkat di bawah Zhao Chongyang, Sue Wu, Meng Xini, Chang Hai dan lainnya, tetapi hasil saat ini membuat mereka merasa patah semangat. Mereka berempat harus mengakui bahwa sungguh menakjubkan bahwa generasi tua menyebut alam keempat itu dengan sebutan nirwana atau api kesengsaraan. Inilah proses transformasi paling penting bagi calon praktisi untuk mencapai kehidupan tulus ikhlas dan penuh kebajikan, kelahiran kembali sejati dari abu. Dilihat dari informasi yang ada, Xiao Chen tidak terlalu menonjol saat ia berada di alam setengah dewa. Namun, setelah memasuki alam nirwana, pintu harta karun itu seolah terbuka lebar, dan semakin hari semakin mengerikan. Kota Chang'an yang mendidih akhirnya tenang perlahan. Keempat tuan itu mengelilingi Xiao Chen di udara. Binatang kecil keke mengawasi dengan waspada tidak jauh dari sana, dan si kecil itu tampak siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Aku ingin melawanmu sendirian. Xia Ding melangkah maju dan berjalan menuju lapangan dengan nada yang sangat tegas. Setiap kultivator memiliki hati yang tidak pernah menyerah. Sebagai salah satu dari 6 pahlawan di dunia kultivasi, Xia Ding secara alami mendambakan pertempuran hebat yang menarik perhatian semua orang. Dia tidak mencari terobosan dalam pertempuran, tetapi berusaha untuk melampaui kondisi pikirannya dan menyublimkannya. Pertempuran yang disebut sebagai penaklukan segalanya dan sublimasi tertinggi adalah satu-satunya jalan bagi para penguasa tak tertandingi di zaman dahulu untuk bisa menerobos. Ketiga pahlawan di sampingnya memahami karakter Xia Ding dan tahu mereka tidak dapat menghentikannya, jadi mereka perlahan mundur tetapi selalu siap untuk mengambil tindakan. Ambil tindakan. Xiao Chen hanya mengucapkan 3 kata. Tidak ada yang namanya simpati terhadap musuh. Serang saja saat dibutuhkan. Jika lawan bersimpati padanya, Biksu Yizen tidak akan mati. 9 tripod itu berputar, seolah-olah bumi, api, angin, dan air berputar pada saat yang sama. Sebuah pusaran yang kacau muncul di langit yang bergejolak. Teks-teks suci pada 9 tripod perunggu itu meledak menjadi cahaya kacau yang tak berujung dan menyapu ke arah Xiao Chen pada saat yang sama. Karakter-karakter dewa tersebut bukanlah hantu, melainkan benar-benar menjelma menjadi benda, memancarkan cahaya terang ke angkasa, seakan-akan diukir dari emas murni, merobek kehampaan dan menyapu ke arah Xiao Chen. Mantra kuno ini sangat kuat dan memiliki kekuatan misterius yang tak terbayangkan. Darah berceceran dan lagu-lagu pengorbanan bergema, seolah-olah pengorbanan yang hidup dari zaman dahulu kala untuk menyembah langit dan bumi terulang lagi. Meskipun teks suci itu belum mendekat, Xiao Chen sudah bisa merasakan darahnya mendidih, seolah ingin keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Tubuh bela dirinya tidak dapat dihancurkan, lebih kuat dari berlian, tetapi dia merasa seperti akan hancur. Orang dapat membayangkan betapa jahatnya teks suci itu. Jika dia adalah seorang kultivator dari sistem lain, dia mungkin akan menghadapi kemalangan berupa kehancuran sejak awal.
Xiao Chen berdiri diam seperti gunung di kehampaan, dan suara surgawi, Om, dari 8 suara asal terpancar dari mulutnya, menembus kehampaan. Darah yang tak henti-hentinya terciprat pun tersebar, dan di saat yang sama, teks suci mulai runtuh dalam konfrontasi tersebut, dan akhirnya hancur total dan menghilang di langit. Korban persembahan yang hidup telah gagal untuk sementara waktu. Jika tidak, Xiao Chen akan menjadi korban, direnggut nyawanya oleh 9 kuali, dan mati setelah darahnya dihisap. Itu misterius dan mengerikan. Meskipun cahaya yang dipancarkan oleh 9 kuali yang mengembun menjadi teks suci telah hancur, pada saat ini ke-9 kuali perunggu mulai bergetar dan menghantam Xiao Chen dari 9 arah seperti komet, menghancurkan semua materi nyata. Kekuatan magis 8 dunia milik Xiao Chen ditampilkan, dan 8 dunia itu tampak nyata dan ilusi, saling tumpang tindih di langit. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, dia benar-benar memperbaiki 9 tripod perunggu besar di dalamnya. Xia Ding mengeluarkan raungan panjang ke arah langit, dan energi serta jiwanya menyatu dengan 9 kuali di depannya. 9 kuali itu tampak hidup kembali, bergetar hebat, dan cahaya yang kacau melesat ke langit. 9 kuali itu terlepas dari belenggu mereka dan mulai berputar di dunia 8 fase, menjebak Xiao Chen di tengahnya. Pada saat yang sama, aura agung menyebar ke segala arah, menyapu seluruh langit. 9 kuali itu seperti 9 dunia, masing-masing menampilkan 9 bagian ruang kosong, meluas ke segala arah dan meliputi dunia 8 fase. Hati Xiao Chen terguncang, tetapi dia tidak takut. Memiliki ruang ekstra tidak berarti lebih kuat dari dunia 8 fase. Jika kita berbicara tentang kuantitas, dia masih memiliki 80 ruang titik akupuntur yang tersembunyi di tubuhnya. Ruang yang diperluas oleh 9 kuali terhubung menjadi satu, benar-benar bersatu, menjadi dunia kehampaan dan kematian. Aura kekacauan menyebar luas, dan tempat ini terisolasi dari dunia luar, menjebak Xiao Chen di dalam. Suara pengorbanan hidup terdengar lagi, dan potongan-potongan teks suci terbang keluar dari 9 kuali, menghantam Xiao Chen. Xiao Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dunia 8 fase akhirnya muncul kembali. Bumi, api, angin, dan air berputar, langit dan bumi selaras, yin dan yang menyatu, dan 8 fase berputar seolah-olah menghancurkan dunia. Energi yang terpancar dari dunia 8 fase menghancurkan teks-teks suci yang tak berujung, menghancurkan ruang angkasa, dan langsung menuju ke 9 kuali. Korban persembahan yang hidup itu gagal total, dan Xiao Chen tidak dapat menjadi korban persembahan. Namun, ia terjebak dalam dunia ilusi ini. Dunia 8 fase dan dunia yang ditampilkan oleh 9 kuali berada dalam jalan buntu. Ia berada di dunia ilusi yang sunyi dan mati. Jika kebuntuan ini tidak diatasi, ia mungkin akan terjebak di dalam selamanya. Dalam sekejap, energi dan semangat Xiao Chen meningkat hingga batasnya. Pada saat yang sama, suara surgawi, Om, terdengar di langit, yang secara tak terduga cocok dengan tanda ini, dan memancarkan napas kehancuran. Suara yang memekakkan telinga terdengar, menyapu seluruh dunia yang sunyi. Pada saat ini, ruang 9 kuali runtuh, dan 9 kuali perunggu terbang keluar dengan sudut yang berdenting seolah-olah disambar petir. Dunia kembali jernih dan terang, dan Xiao Chen berada di medan gaya. Di kejauhan, Xia Ding memuntahkan seteguk darah, tetapi menegakkan tubuhnya lagi dan berteriak, bunuh. 9 tripod bergerak bersama, dan langit dan bumi bergejolak. 9 tripod besar memancarkan aura kuno, dan menekan ke depan seperti gunung besar yang beratnya puluhan juta ton, mencoba menghancurkan Xiao Chen. Berkeping-keping di langit. Kecepatan mereka tidak cepat, tetapi mereka memenjarakan dunia ini.
Meskipun mereka maju perlahan, Xiao Chen tidak dapat keluar dan terperangkap di dalamnya. Pada saat ini, semua orang ketakutan. Langit dan bumi berguncang, seolah-olah seluruh Yongzhou akan hancur. Kota Chang'an menjadi sunyi senyap. Rambut Xiao Chen menari-nari liar, dan dua kilatan dingin yang tajam melesat keluar dari matanya. Dia telah mencapai kondisi puncaknya. Dia melangkah 7 langkah melawan naga itu, dan kekosongan itu runtuh. Irama yang bergetar di seluruh dunia bukan lagi milik Jiuding. Dia dengan paksa memasukkan dirinya ke dalamnya. Dia menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, momentumnya sekuat pelangi. Dang! Dia mengambil langkah kelima dari 7 langkah melawan naga. Irama getaran ruang diganggu oleh Xiao Chen, dan Ratu Surga diangkat tinggi. Ketika langkah ke-6 yang belum pernah terjadi sebelumnya diambil, Xiao Chen sudah mendekati 9 kuali. Dia tampaknya telah menjadi satu dengan langit dan bumi, sepenuhnya terbebas dari kurungan 9 kuali. Dulu ketika bertarung melawan musuh, Xiao Chen hanya mampu melangkah 4 atau 5 langkah saja, namun kali ini dia malah melangkah ke-7. Anak tangga ke-7 bukan pada kehampaan, melainkan pada sebuah tripod perunggu besar yang menghantam ke arahnya. Boom! Kota Chang'an berguncang dan langit malam bergetar. Setelah mengambil 7 langkah melawan naga, Xiao Chen tampak berubah menjadi langit dan bumi, menyatu dengan denyut nadi seluruh dunia. Tendangan ini benar-benar menghancurkan tripod perunggu besar. Di langit yang jauh, Xia Ding berteriak ke arah langit dan menyemburkan gelombang darah sepanjang 10 meter. Ling Xuyan, Fang Tianqi dan Wu Ming bergegas mendekat dan melindunginya di tengah, tetapi kondisi Xia Ding tidak menunjukkan perbaikan dan dia terus memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat ini, ketiga tuan itu menyerang Xiao Chen secara bersamaan, tetapi 8 tripod raksasa menghalangi mereka dan mereka tidak bisa menembusnya sama sekali. Pada saat ini, Xiao Chen menyatu dengan alam dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tangan Tuhan dikerahkan berulang kali, dan kekuatan pamungkasnya ditunjukkan. Dengan suara, bang, yang keras, langit dan bumi berguncang, dan tripod perunggu lainnya hancur. Kemudian, dia melangkah 7 langkah ke arah naga itu. Pada saat ini, sepertinya Xiao Chen tidak mengerahkan kekuatannya sendiri, tetapi mengendalikan kekuatan asli dunia. 7 langkah melawan naga dimulai dengan langkah terakhir dari 7 langkah melawan naga. Kekuatan yang mengerikan itu tak terbayangkan. Setiap kali dia melangkah, langit dan bumi berguncang, dan setiap kali dia mendarat, dia menghantam tripod perunggu raksasa. Pada saat ini, semua arah terdiam. Hanya ruang ini yang terus-menerus mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Setiap kali Xiao Chen mengambil langkah selama 7 langkah melawan naga, sebuah tripod perunggu besar hancur berkeping-keping. Seluruh dunia sunyi, kecuali tempat ini yang suaranya memekakkan telinga, menjadi sumber kehancuran. Ketika Nilongfu menyelesaikan 7 langkahnya, ke-9 tripod besar itu runtuh. Di langit yang jauh, Xia Ding menjerit terakhir kali, dan benda itu hancur berkeping-keping bersama dengan 9 ding, meledak di langit, darah berceceran, dan kabut darah memenuhi udara. Xiao Chen menunjukkan kekuatan mengerikan seorang pejuang. Tubuhnya adalah harta yang lebih kuat daripada harta spiritual apapun. Dia dapat membuka pintu tubuhnya yang tertutup rapat, memanfaatkan potensinya sendiri, dan menghancurkan segalanya. Setelah sekian lama tak terdengar kabar beritanya, kota Chang'an akhirnya bergolak. Ibu kota berusia 1000 tahun itu tak bisa tidur malam ini. Ling Xuyan, Fang Tianqi, dan Wu Mingxi mengelilinginya tanpa bersuara. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Xiao Chen sendirian, jadi ketiga pahlawan itu bersiap untuk bergabung untuk membunuh musuh yang mengerikan ini.
Bab 335, Sang Pembunuh. Malam itu, Chang'an tidak bisa tidur. 3 dari 6 pahlawan telah tewas dalam pertempuran dan ibu kota kuno itu dilanda kekacauan. Ling Xuyan, Fang Tianqi dan Nameles bersikap acuh tak acuh dan tak bisa berkata apa-apa, dan mereka melangkah maju pada saat yang sama untuk mengepung Xiao Chen. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan sekarang. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan kebencian adalah melalui perang. Cahaya 7 harta dari payung sura Ling Xuyan melesat lurus ke langit dan benar-benar terhubung dengan bintang-bintang di langit. Dia bertindak lebih dulu, dan payung harta karun itu berputar seperti badai warna-warni yang menderu, menyapu energi pedang yang kacau. Itu sangat mengerikan, dan seluruh dunia berguncang dengan rotasi payung harta karun itu. Xiao Chen memegang pedang di tangannya dan menebas secara horizontal dan vertikal. Karena gerakannya yang cepat, pedang itu mengeluarkan tirai cahaya perak, menghalangi semua serangan ganas dari luar. Suara gemuruh itu tak ada habisnya. Setiap kali Xiao Chen mengayunkan pedangnya, hembusan angin dan guntur pun terjadi. Dia melihat sinar cahaya yang menyala-nyala melesat ke langit, merobohkan ratusan sambaran petir, dan menahan cahaya pedang Ling Xuyan yang kacau balau. Fang Tianqi berteriak keras, dan istana 9 kesengsaraan yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba membesar hingga sebesar gunung, dan hancur berkeping-keping seperti meteorit yang menerobos langit, langsung menuju Xiao Chen. Kekuatan itu begitu dahsyat dan kuat sehingga langit dan bumi berguncang. Cahaya terang itu menyambar ke segala arah, membuat orang tidak dapat membuka mata. Fluktuasi energi yang dipancarkan oleh cahaya itu membuat orang merasa sangat takut. Boom! Istana 9 kesengsaraan runtuh. Meskipun Xiao Chen telah mengolah tubuh bela diri, jika dia dihantam oleh istana yang seberat gunung ini, dia mungkin akan mengalami patah tulang. Dia ingin menghindar ke samping untuk menghindari serangan sementara, tetapi payung sura menyapu dan menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, si pria tanpa nama akhirnya bertindak. Gerakannya secepat kilat, tanpa memperlihatkan senjata sihir apapun. Dia menyerang langsung dengan tubuh daging dan darahnya, tetapi tubuhnya bersinar dan berwarna-warni, dan benar-benar bergetar dengan gelombang yang menakutkan seperti senjata ajaib. Setelah membuka 10 jarinya, 10 sinar cahaya yang lebih tajam dari pedang Ki kekacauan benar-benar menembus kehampaan dan menyapu ke arah Xiao Chen, menghalangi jalannya. Pria tanpa nama itu memang menakutkan. Meskipun dia tidak memiliki senjata ajaib, Xiao Chen harus memberikan perhatian khusus padanya. Sambil berteriak keras, Xiao Chen dengan pedang di tangan, menyerbu ke arah istana 9 kesengsaraan yang jatuh dari langit. Manusia dan pedang menjadi satu, berubah menjadi seberkas cahaya pelangi warna-warni, bagaikan seekor elang yang menghantam langit, berhadapan langsung dengan istana 9 kesengsaraan. Di atas, angin kencang dari istana besar menghancurkan kehampaan, dan gelombang serta kekuatan dahsyatnya dapat dirasakan dari jarak yang sangat jauh. Meskipun ada energi kuat yang melindungi tubuh, orang masih merasakan nyeri pada kulit mereka seolah-olah tersayat pisau. Dang! Pedang di tangan Xiao Chen menahan jatuhnya istana. Dengan guncangan keras, langit berguncang hebat. Ombak yang mengerikan melonjak turun, menyebabkan ibu kota kuno Chang'an di bawah bergetar hebat. Pedang itu menekan istana yang menyerupai gunung dan untuk sesaat mereka berada dalam keadaan seimbang, dan keduanya berada dalam jalan buntu. Tepat saat payung sura dan pria tak dikenal itu saling serang, Xiao Chen mengeluarkan raungan panjang, dan pedang di tangannya bergetar hebat, benar-benar mengangkat istana 9 kesengsaraan. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan banyak penonton di kota Chang'an. Tidak terbayangkan bahwa manusia dengan darah dan daging dapat mengangkat gunung besar hanya dengan satu pedang. Boom!
Payung Sura bersinar dengan miliaran sinar cahaya, menyapu cahaya suci yang tak berujung, menenggelamkan tempat Xiao Chen. Pelangi panjang yang mengejutkan terbang dan akhirnya muncul dari lautan gelombang energi yang luas. Sambil mendengus dingin, lelaki tak bernama itu melintasi angkasa, merentangkan 10 jarinya, dan seberkas cahaya berbentuk bulan sabit yang besar menyapu, memenuhi separuh langit. Kengerian energi itu tak terbayangkan. Meskipun Xiao Chen berusaha sekuat tenaga menghindar, dia tetap terkena hantaman keras dan terlempar mundur di tempat, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah berhenti, dia harus memeriksa kembali pria tanpa nama itu sekali lagi. Dia jelas musuh yang kuat. Meskipun dia tidak memiliki senjata sihir sungguhan, tubuh fisiknya bisa disebut sebagai harta spiritual. Ada sekte yang terkenal di dunia kultivasi, yaitu sekte pemurnian senjata. Jika para kultivator sekte ini memiliki cukup bakat, mereka dapat langsung memurnikan diri menjadi senjata ajaib. Mengubah berbagai harta spiritual ke dalam tubuh sendiri, memadatkannya menjadi satu, dan membuat tubuh fisik menjadi senjata paling ajaib di antara senjata-senjata ajaib. Xiao Chen samar-samar mendengar tentang sekte ini dan mulai memberi perhatian khusus pada orang yang tidak disebutkan namanya itu. Dia berbalik dan bergegas ke arahnya dengan pedang di tangan. Ling Xuyan mengendalikan payung Sura dan Fang Tianqi mengendalikan istana 9 kesengsaraan, dan mereka menyerang dari kedua sisi. Ketiga pahlawan itu bertarung melawan Xiao Chen. Awan hitam bergulung-gulung di langit, ombak besar bergulung-gulung, dan pertempuran berlangsung amat sengit. Mereka berempat bertarung bersama, dan aura pembunuhnya mencapai langit. Semua penonton terkejut. Xiao Chen benar-benar mampu menahan 3 master hanya dengan satu pukulan. Ini sungguh menakjubkan. Tidak heran dia mengancam akan membantai ke-6 pahlawan itu. Sekarang tampaknya ini bukan omong kosong. Pertarungan itu berlangsung selama setengah jam. Xiao Chen mengayunkan pedangnya ke segala arah dan tidak kehilangan keunggulan. 7 langkah melawan naga diambil lagi, dan sosok itu seperti mimpi, meninggalkan jejak bayangan di langit, tetapi itu menakutkan. Semua orang melihat bagaimana 9 kuali dihancurkan, dan sekarang keterampilan unik ini muncul kembali, bagaimana mungkin orang tidak kagum. Xiao Chen melangkah menuju payung Sura, cahaya dingin di matanya, menatap Ling Xuyan dan membuatnya merasa kedinginan. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan Xia Ding, jadi dia mundur dengan tegas. Xiao Chen juga tidak mendesaknya, tetapi berbalik dan bergegas menuju pria tak dikenal itu. Pria tak bernama itu tak kenal takut dan gerakannya secepat kilat. Ia mampu menembakkan puluhan sinar cahaya sambil menghindar. Namun, target sebenarnya Xiao Chen bukanlah dirinya. Dia tiba-tiba terbang ke udara, mengambil 7 langkah melawan naga dan melangkah menuju Fang Tianqi di langit. Pedang di tangannya bahkan menebas istana 9 kesengsaraan. Ketika Ling Xuyan dan Wu Mingxi datang untuk membantu, semuanya sudah terlambat. Meskipun mereka bertiga bekerja sama untuk memblokir 7 langkah melawan naga, pedang di tangan Xiao Chen saat itu bersinar terang ke langit, dan aura pembunuh langsung menembus langit dan bumi. Dia memusatkan seluruh kekuatannya dan menebasnya ke istana 9 kesengsaraan. Retak, istana besar di langit itu meledak dengan cahaya yang menyala-nyala, lalu terbelah menjadi 2, dibelah 2 oleh Xiao Chen. Fang Tianqi memuntahkan darah dan terlempar mundur, pikirannya mengalami kerusakan parah. Xiao Chen tak terhentikan seperti dewa perang, dan dia membunuh Ling Xuyan dan pria tak dikenal itu dengan pedang. Fang Tianqi terluka dan hanya tersisa 2 orang di medan perang. Xiao Chen tiba-tiba merasa lega. Pedang di tangannya menunjuk ke timur dan menghantam barat, menunjuk ke selatan dan menghantam utara, menyapu ke segala arah dan memperoleh keunggulan mutlak. Pada saat ini,
binatang kecil Keke diam-diam menyampaikan pesan kepada Xiao Chen. Fluktuasi mentalnya sangat lembut dan orang luar tidak mungkin mengetahuinya. Hati Xiao Chen terguncang. Dia akhirnya berhasil menangkap ikan besar. Putra ketiga Kaisar Suci Harimau Putih, Hu Ben, dan putra Dewa Matahari, Aolito, muncul di langit yang jauh dan ditemukan oleh Keke. Xiao Chen mengendalikan medan perang untuk bergerak ke arah itu, dan akhirnya merasakan napas kedua pria kuat itu dan melihat bayangan mereka. Kali ini dia membuat keributan besar untuk menantang keenam pahlawan di Chang'an. Dia tidak hanya ingin membunuh keenamnya, dia juga ingin membunuh Hu Ben dan Aolito, dua orang yang merupakan penjahat yang sangat ingin dia singkirkan. Xiao Chen diam-diam merasakan keberadaan manusia batu di dalam tubuhnya, lalu menggunakan kesadaran ilahinya untuk memanggil batu berlian dan bola batu di tangannya. Tidak ada cahaya yang mekar, tidak ada riak energi, dan batu berlian dan bola batu muncul diam-diam di telapak tangan kirinya. Ini adalah jurus pembunuhnya yang paling kuat. Beberapa hari yang lalu, ketika ia mendewakan titik akupuntur ke-81, ia secara tak terduga menemukan bahwa ia benar-benar dapat memanggil kedua alat batu ini. Kekuatan mematikan yang mengerikan setelah mereka digunakan bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Sama sekali tidak ada masalah dalam membunuh keenam pahlawan dengan ini, tetapi dia ingin membantai Hu Ben dan putra Dewa Matahari lebih jauh lagi, jadi dia telah menahan diri untuk menggunakan kedua alat batu ini sejak dimulainya perang, mengandalkan kekuatan tempur absolutnya untuk bertarung dalam pertempuran hidup dan mati dengan keenam pahlawan tersebut. Hu Ben dan putra Dewa Matahari keduanya adalah tokoh yang sangat kuat di bawah level leluhur setengah. Dalam hal kekuatan tempur, mereka jauh melampaui kemampuan Xiao Chen saat ini untuk bersaing. Kali ini Xiao Chen tidak ingin menghadapi mereka secara langsung. Setelah menyaksikan kedua pria itu menghancurkan desa dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti semut, Xiao Chen tidak merasa malu untuk membunuh mereka. Setelah memegang dua perkakas batu di tangannya, dia siap membiarkan Hu Ben dan putra Dewa Matahari mati dengan mata terbuka lebar. Hu Ben dan putra Dewa Matahari tidak peduli dengan kematian keenam pahlawan itu, mereka mengobrol dan tertawa di langit, seolah-olah mereka menunjukkan jalan ke depan dan berpikir bahwa semua pahlawan di dunia tidak lebih dari ini. Pada saat ini Xiao Chen mengambil tindakan, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan bor batu dan bola batu untuk menyerang dua orang di Tianji. Tanpa bersuara, tanpa melakukan gerakan apapun, kedua alat batu itu melesat melintasi angkasa dalam sekejap secepat meteor. Hah! Hu Ben dan putra Dewa Matahari sama-sama terkejut. Kedua alat batu yang menyerang itu tidak memiliki energi yang menakutkan, yang membuat mereka merasa sangat aneh. Namun, mereka tiba-tiba berubah warna dan menerobos ruang untuk menghindarinya dengan kecepatan tercepat. Mereka tidak merasakan bahaya, tetapi justru karena itulah mereka merasa khawatir. Orang-orang kuat seperti mereka telah bertahan hidup selama bertahun-tahun, tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka, tetapi juga pikiran dan kecerdasan mereka, serta mengetahui cara menghindari bencana dan mencari keberuntungan. Pasti ada yang salah ketika ada sesuatu yang tidak normal. Meskipun bor batu dan bola batu tidak memiliki fluktuasi energi apapun, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu mengerikan, langsung menembus ruang angkasa dan mengguncang kedua orang itu, langsung menghancurkan terowongan ruang angkasa yang telah mereka buka. Berlian batu dan bola batu itu tampak seperti mimpi saat ini, menimbulkan gelombang aneh yang membekukan kedua pria kuat itu untuk sementara. Hu Ben dan putra Dewa Matahari sangat terkejut dan melawan dengan sekuat tenaga, dan akhirnya memperoleh kembali kebebasan mereka, tetapi pada saat ini dua alat batu datang membombardir mereka. Puff puff, darah berceceran,
Bor batu dan bola batu masing-masing menembus Huben dan putra Dewa Matahari, meninggalkan dua untaian bunga darah di langit. Ah! Ah! Bahkan mereka yang sekuat Huben dan putra Dewa Matahari tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan dua teriakan melengking. Mereka kemudian bahkan tidak menoleh ke belakang dan menerobos ruang itu lagi untuk melarikan diri. Kaki belakang harimau putih besar jatuh dari langit, dan Huben terlempar keluar dari wujud aslinya, dengan pantatnya hancur dan satu kakinya patah, dan dia melarikan diri. Putra Matahari mengalami setengah dari tubuhnya hancur, meninggalkan lengan kanan patah saat ia melarikan diri. Dua pelaku utama menderita kerugian besar. Namun, Xiao Chenyu telah menggunakan seluruh energi mentalnya setelah menggunakan dua alat batu tersebut, dan dia tidak lagi mampu melancarkan serangan kedua. Bor batu dan bola batu terbang kembali dan menancap di tubuhnya. Pada saat ini Xiao Chen sangat lelah, tetapi binatang kecil Keke sudah siap. Ia bergegas di depannya dan menghalangi Ling Xuyan dan pria tak dikenal itu. Semua penonton tercengang karena seseorang mengenali Hu Ben dan putra Dewa Matahari. Tidak terbayangkan bahwa kedua pria kuat ini dilumpuhkan oleh Xiao Chen. Ling Xuyan dan Wu Mingming mundur dengan tegas. Pada saat ini, mereka tidak berniat bertarung setelah melihat kartu truf Xiao Chen. Jika mereka menunda lebih lama lagi, akan terlalu tidak adil untuk dibunuh oleh dua alat batu. Binatang kecil itu tidak berani meninggalkan Xiao Chen dan berdiri berjaga di sampingnya dengan gugup. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan memulihkan kekuatannya. Tentu saja, mustahil baginya untuk menggunakan peralatan batu dalam waktu singkat. Mendengar ini, binatang kecil Keke berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar ke arah timur, yang merupakan arah pelarian Ling Xuyan. Xiao Chen menerobos udara ke arah selatan. 8 fasenya terungkap dengan kecepatan tinggi, dan dia melihat bayangan Fang Tianqi dalam sekejap. Aku bilang aku akan menghancurkan ke-6 pahlawan itu dalam satu pertempuran, dan aku pasti akan melakukannya. Kecepatan Xiao Chen begitu cepat sehingga dia bergegas dalam sekejap. Fang Tianqi, yang telah menderita luka parah dan kehilangan harta karunnya yang paling berharga untuk kultivasi, kini hanya memiliki kurang dari 30% dari kekuatan tempurnya yang biasa. Ketika dia melihat Xiao Chen mengejarnya, dia tahu bahwa dia sudah hancur, jadi dia berbalik dan bertarung lagi, tetapi hasilnya sudah dapat diprediksi. Xiao Chen mengayunkan pedangnya, dan sebuah kepala melayang miring. Pedang itu bergetar lagi, dan tubuh tanpa kepala dan nas Chen Sol-nya hancur total, berubah menjadi kabut berdarah. Fang Tianqi belum melarikan diri dari kota Chang'an ketika semua orang melihat kejadian ini. Pahlawan keempat terbunuh, dan semua orang menjadi gempar. Xiao Chen mengangkat pedang berdarah itu dan berbalik mengejar ke arah timur. Kota Chang'an gempar. Kata-kata Xiao Chen tentang pembantaian 6 pahlawan tampaknya menjadi kenyataan. Semua orang merasa gembira. Dari kejauhan, aku melihat binatang kecil Keke bertarung dengan Ling Xuyan. Xiao Chen tidak khawatir. Keke mengendalikan surga yang hilang. Bahkan jika Banzu mengambil tindakan, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Binatang kecil Keke berteriak, dan sinar cahaya warna-warni menyapu satu demi satu, membuat Ling Xuyan tampak sangat malu. Meskipun payung sura di tangannya memancarkan miliaran sinar cahaya, semuanya diambil oleh Paradise Lost dan tidak dapat membahayakan Keke. Terlebih lagi, kekuatan magis binatang kecil itu tak tertandingi. Cahaya warna-warni itu menyapu bersih segalanya, dan tak ada yang bisa mendekatinya. Ia hanyalah binatang kecil yang menentang surga dan secara alamiah tak terkalahkan. Swiss. 12 cahaya ilahi berwarna-warni datang berturut-turut, semuanya menyapu payung sura.
Ling Xuyan berteriak, dan payung di tangannya diambil oleh kekuatan yang sangat kuat. Dengan kilatan cahaya, Keke memegang payung harta karun itu di tangannya. Namun, payung itu hanya sepanjang 1 kaki, yang terlalu kecil. Dia tampak aneh saat memegang payung itu dengan susah payah. Si kecil mengeluarkan beberapa suara tidak puas, lalu dengan marah melemparkannya ke Paradise Lost miliknya dan memperlakukannya sebagai koleksi. Ling Xuyan sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia jelas bukan tandingan Keke dalam hal kekuatan bertarung, dan senjata sihir kultivasinya bukanlah tandingan kekuatan sihir binatang kecil itu. Tetapi kalah dari makhluk sekecil itu benar-benar membuat frustrasi. Pada saat ini, dia melihat Xiao Chen mendekat dan tidak berniat bertarung lagi. Dia berbalik dan melarikan diri. Kehormatan dan harga diri tidak ada artinya baginya sekarang. Yang terpenting adalah bertahan hidup. Namun, lawannya tidak hanya kuat, tetapi juga jauh lebih cepat darinya, dan dipotong oleh Xiao Chen dan Keke dalam sekejap. Klon bayangan darah. Sosok Ling Xuyan langsung terbagi menjadi 49 klon, menyerbu ke segala arah. Selama salah satu dari mereka lolos, dia bisa dibangkitkan. Keke hendak membuka Paradise Lost untuk mengambil semua bayangan darah, tetapi Xiao Chen menghentikannya dan meneriakkan suara surgawi, Om. Jiwanya beresonansi dan kekuatan hidup dan mati melonjak keluar. 49 garis darah di langit semuanya menjerit dan runtuh dalam sekejap. Ling Xuyan dihancurkan. Xiao Chen berbalik dan melihat ke arah utara, lalu dia dan Keke berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke arah utara. Dengan persepsi spiritualnya yang tajam dan kuat, merasakan fluktuasi energi sisa yang tertinggal di langit, Xiao Chen mengunci rute pelarian pria tak bernama itu. Meskipun Xiao Chen menguasai 8 fase kecepatan, dia masih mengejar lebih dari 2000 mil. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kecepatan orang yang tidak dikenal itu. Pria tak bernama itu berhenti di atas padang rumput utara. Dia tidak takut, tetapi tersenyum tenang dan berkata, "Cepat atau lambat, aku akan bertarung denganmu." Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Xiao Chen. Pada saat ini, fluktuasi energi mengerikan yang keluar dari tubuhnya tampak seperti gunung berapi aktif yang dapat meletus kapan saja. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertarung sengit dengannya. Setengah menit kemudian, dia memenggal kepalanya dengan pedang, tetapi pria itu tidak mati dan masih berlari maju dengan sekuat tenaga seperti seekor naga. Sampai saat Xiao Chen menghancurkan tubuhnya dengan 7 langkah melawan naga, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, meletus dengan fluktuasi energi yang sangat mengerikan yang hampir melukai Xiao Chen dengan serius. Yang tak bernama di antara ke-6 pahlawan itu hanyalah inkarnasiku. Suatu hari nanti aku akan datang untuk melawanmu secara langsung. Saat energi itu menghilang, suara itu pun menghilang. Orang ini jelas merupakan lawan yang kuat. Pada titik ini, ke-6 pahlawan itu tewas. Xiao Chen membunuh 6 kultivator hebat dalam semalam, menggemparkan dunia. Ini benar-benar suatu prestasi. Mereka semua adalah raja generasi muda, tetapi upaya gabungan dari ke-6-nya dikalahkan oleh Xiao Chen sendirian. Seluruh dunia terkejut, terutama karena Xiao Chen benar-benar melukai Huben dan putra Dewa Matahari dengan parah. Kultivasinya tampak semakin tak terduga. 7 dari 10 pemuda terkuat di dunia kultivasi telah meninggal dunia. Deng Yu, Fang Tianqi, Ye Tian, Ling Xuyan, Xia Ding, Shao Yi, dan Wu Mingren semuanya meninggal di tangan orang yang sama, Xiao Chen. Menyapu generasi muda, Xiao Chen mengguncang dunia. Bab 336 mendengarkan kehancuran dunia. Di bawah langit malam yang gelap, api menari-nari di dalam hutan,
Angin sepoi-sepoi membawa harum bunga liar, binatang buas yang tak dikenal menggeram di kejauhan, dan sesekali seekor burung malam terbang ke dalam hutan. Xiao Chen menambahkan kayu bakar ke api. Api yang terang menerangi hutan. Dia terus memutar garpu kayu. Daging harimau di atasnya telah berubah menjadi coklat keemasan. Lemaknya menetes ke dalam api, membuat suara berderak. Aroma yang menggoda melayang di hutan. Mata Keke hampir terbelalak menatap daging harimau panggang yang empuk dan juicy, tak sabar ingin menyantap sepotong besar. Si gendut Niuren tertawa dan berkata, si kecil meneteskan air liur. Seolah berkata, tidak mungkin, si binatang kecil keburu-buru menyeka sudut mulutnya dengan cakar kecilnya yang berbulu, lalu melotot ke arah Niuren dengan jengkel. Daging kaki harimau putih benar-benar makanan lezat terbaik di dunia. Tidak ada yang bisa membelinya meskipun Anda punya uang. Namun, hari ini saya akan mentraktir Anda. Di sisi lain api unggun, Liu Mu mengeluarkan beberapa toples anggur tua dari ruang dimensi eksklusifnya, membuka segel lumpur, dan aroma anggur yang memabukkan langsung memenuhi udara. Peristiwa ini terjadi di pegunungan di luar kota Chang'an. Xiao Chen mengalahkan ke-6 pahlawan dalam satu pertempuran. Ketika ia kembali untuk menangani akibatnya, Liu Mu dan Niuren muncul untuk menemuinya. Daging harimau itu berwarna keemasan dan berkilau, sudah matang. Xiao Chen, Niuren, dan Liu Mu masing-masing menuangkan segelas anggur dan mengobrol sambil minum di bawah sinar rembulan. Mulut Keke kecil penuh minyak, dan dia ingin minum seperti ketiga orang lainnya. Namun, begitu anggur masuk ke mulutnya, dia langsung memuntahkannya dengan wajah pahit, yang membuat ketiga orang lainnya tertawa. Rasanya tidak enak. Ia tersedak dan mengucapkan kata-kata manusia. Suaranya lembut dan halus, tetapi ia hanya bisa mengoceh segera setelahnya. Ia menarik lengan baju Xiao Chen untuk mencegahnya minum. Saya memilih potongan daging panggang yang paling empuk untuknya, dan makhluk kecil itu akhirnya tenang dan mulai menikmatinya dengan senang hati. Mari kita minum dan bernyanyi, seperti apa kehidupan ini. Liu Mu menghela napas, dan berkata, Yi Zhen meninggal begitu saja. Aku tidak menyangka bahwa perpisahan terakhir kita akan menjadi perpisahan selamanya. Biksu itu pergi terlalu cepat. Meskipun Xiao Chen membalas dendam pada Biksu Yi Zhen, dia masih merasa sangat menyesal ketika memikirkan masa lalu. Dia berkata, mari kita bersulang untuk biksu pemabuk di dunia bawah. Mereka bertiga menuangkan anggur ke tanah, dan kemudian memakan beberapa potong besar daging harimau panggang, seolah-olah mereka sedang menggigit kaisar suci harimau putih. Xiao Chen berkata, kalian berdua harus pergi ke desa kuno. Para pengikut semi leluhur sangat gila, dan di luar sangat berbahaya saat ini. Bocah gendut Niuren adalah seorang yang optimis. Dia tersenyum naif, menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian telah membantai 6 pahlawan dalam semalam. Jika para pengikut semi leluhur itu ingin mengambil tindakan lagi, mereka harus berpikir 2 kali terlebih dahulu. Setiap sekte memiliki banyak pengikut yang lebih muda. Sementara mereka ingin membunuh orang lain, mereka juga harus mempertimbangkan pengikut mereka sendiri. Liu Mu juga mengangguk dan berkata, ada tantangan hanya ketika ada bahaya. Kita tidak akan mati. Keduanya menolak kebaikan Xiao Chen. Ini bukan hanya martabat seorang pria yang kuat, tetapi juga tanda kepercayaan diri. Itu bukan karakter seorang pria kuat yang ingin mencapai puncak untuk bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Keke sudah kenyang makan. Dia mengusap perutnya yang buncit dan umam linglung, aku mabuk. Kemudian dia menarik pakaian putih Liu Mu, menyeka sudut mulutnya, bersandar pada Xiao Chen dan tertidur. Ketiganya terhibur karenanya.
Si kecil itu minum setengah gelas anggur lalu memuntahkannya, bahkan berteriak bahwa dia mabuk. Liu Mu mengangkat gelasnya dan berkata, "Kau telah menyapu bersih generasi muda di dunia kultivasi dan namamu dikenal di seluruh 9 provinsi. Mari kita bersulam untuk itu." Niu Ren juga berkata, "Menurutku, setelah kau menerobos alam nirvana, kau dapat langsung menyeberang ke alam panjang umur dan meninggalkan banyak generasimu jauh di belakang. Nirvana benar-benar alam yang paling menakjubkan." Saat ini, hari sudah larut malam dan mereka bertiga sudah sedikit mabuk. Titik 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Aku tidak bilang aku akan mati dalam waktu dekat. Aku hanya punya firasat. Xiao Chen berdenting gelas dengan mereka dan berkata, bahkan setengah leluhur akan dilikuidasi pada akhirnya, jadi, bagaimana mungkin aku menjadi pengecualian? Kau terlalu banyak berpikir, jangan percaya pada perasaan itu. Mereka bertiga hampir mabuk tanpa menggunakan keterampilan mendalam mereka untuk memurnikan anggur. Di pagi hari, matahari bersinar melalui hutan. Xiao Chen dan dua orang lainnya mengucapkan selamat tinggal dalam diam dan bersiap untuk berpisah. Liu Mu dan Niu Ren juga akan memasuki kondisi nirwana. Mereka perlu mencari tempat untuk bermeditasi dengan tenang. 9 malapetaka kematian semakin dekat, dan semua orang merasa bingung tentang jalan di depan. Jalan menuju nirwana adalah perjalanan hidup dan mati, dan hanya Yi Chengren yang dapat melewati perjalanan kematian. Mereka tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi dalam keadaan hidup suatu hari nanti. Selamat tinggal, kita semua harus bertahan hidup. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Ketiganya saling menatap untuk terakhir kalinya, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Meskipun musim panas baru saja tiba, kesedihan dan kesungguhan musim gugur masih terasa di pegunungan dan hutan. Dalam 10 hari berikutnya, Xiao Chen menyeberangi lautan ke timur dan membunuh banyak tuan muda di dunia kultivasi. Dia tak terkalahkan dan mengalahkan tuan-tuan kuat dari sekte Fang Tianqi, Ye Tian, Ling Xuyan dan lainnya, menimbulkan badai yang tak ada habisnya. Setelah itu, dia pergi ke utara ke padang rumput, mencari lawan dari dunia kultivasi dan dunia keabadian, dan membunuh 23 master luar biasa berturut-turut. Selanjutnya, dia pergi ke barat melalui Hangu Pas lagi dan menghancurkan markas penting keluarga Hu, menewaskan banyak sekali anak muda keluarga Hu. Ini adalah pembantaian sungguhan dengan hujan darah di mana-mana. Xiao Chen mengalahkan generasi muda dengan sangat telak sehingga tidak ada yang berani menantangnya. Semua tuan muda di dunia terdiam dan semua orang terdiam. Dalam sebulan, Xiao Chen membunuh 193 pahlawan muda di dunia, terutama murid dari semi leluhur seperti Dewa Suci Matahari, Kaisar Suci Harimau Putih, dan wanita 3 bayi. Perilaku ini tidak diragukan lagi gila. Sekarang semua orang mengerti sebab dan akibatnya. Beberapa orang senang sementara yang lain khawatir tentang sikap Xiao Chen yang membunuhmu tanpa negosiasi. Dengan Huang Nitai di tangan, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menyakiti Xiao Chen. Dia berkelana ke seluruh dunia, dan kemanapun dia pergi, ada darah dan hujan. Sekarang dia adalah bintang iblis sejati. Pembunuhan itu berlangsung selama sebulan. Xiao Chen kembali ke desa kuno untuk bermeditasi selama lebih dari 10 hari,
memahami berbagai teknik misterius dan merasakan perubahan dalam kekuatannya sendiri. Baru-baru ini, kemajuannya sangat pesat. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melewati 2 penghalang kematian dan maju ke tingkat keempat nirvana. Setelah Xiao Chen meninggalkan desa kuno itu, ia menjauh dari Sungai Kuning dan menuju ke selatan menuju perbatasan selatan Kyushu. Disinilah orang-orang Baiyue tinggal. Meskipun disebut sebagai tanah barbar, gunung-gunung dan sungai-sungainya adalah yang terbaik di dunia. Gunung-gunung di sini menjulang dari tanah dalam berbagai bentuk dan rupa, air di sini berkelok-kelok dan bening seperti cermin. Setelah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tubuh dan pikiran Xiao Chen tampaknya dimurnikan ketika ia datang ke tanah yang indah ini dengan air jernih dan pegunungan hijau. Saya datang ke sini karena Master Sekte Abadi mempunyai janji rahasia. Sekte keabadian didirikan di sini karena mereka menghargai keindahan spiritual tempat ini. Memasuki area inti gerbang abadi, apa yang terlihat di depan mata bagaikan lukisan pemandangan tinta sungguhan yang terbentang, tergantung di antara langit dan bumi, polos dan kabur, harmonis dan damai. Kabut tipis masih menyelimuti, dan pegunungan hijau bundar, yang tingginya tidak lebih dari 100 meter, berwarna hijau zamrud dan berkabut. Setiap gunung yang indah memiliki postur yang berbeda, beberapa seperti puncak ganda dari tanduk domba, beberapa seperti rebung hijau tegak. Itu adalah surga sejati di bumi. Orang yang keluar untuk menyambutnya adalah seorang kenalan, Yan Qingcheng. Setelah sekian lama tidak berjumpa, wanita jelitanan anggun itu kini menjadi semakin cantik, dengan bibir merah merona, alis hitam melengkung, serta bola mata indah yang seakan diselimuti kabut, membuat orang sulit untuk tidak memandanginya. Seperti tersirat dari namanya, dia memiliki kecantikan yang menakjubkan. Yan Qingcheng sangat tenang, seolah-olah dia telah melupakan semua hal yang tidak menyenangkan di masa lalu. Dia menuntun Xiao Chen masuk, memperkenalkannya pada pemandangan yang indah dan memesona saat mereka berjalan. Kakak Qingcheng, pada saat ini, seorang gadis berambut emas berusia sekitar 12 atau 13 tahun datang melompat-lompat, memeluk salah satu lengan Yan Qingcheng dengan erat, memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Chen, dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata, "Itu kamu. Kamu adalah..." Xiao Chen menatap gadis berambut emas seperti boneka itu dengan bingung, dengan ekspresi bingung. Iya, mata Keke menyala-nyala dan dia menggerakkan tubuhnya dengan berlebihan, menyerupai seorang iblis dengan taring dan cakar yang terbuka. Gadis kecil, jangan memfitnahku. Aku bukan naga berotot. Aku malaikat tercantik, Reina. Gadis pirang itu melotot ke arah Koko dengan ketidakpuasan. Apakah kau Pterosaurus kecil yang memiliki sifat pemarah? Pterosaurus kecil Lena melotot ke arah Xiao Chen dan berkata dengan marah, "Aku tidak pemarah. Aku adalah gadis naga yang cantik Lena, dan sekarang aku adalah Raja Naga." Xiao Chen sangat terkejut mendengar berita ini. Awalnya, Xiao Juelong telah mengajarkan keterampilan bertarung kuno kepada Pterosaurus kecil yang dapat berbicara bahasa manusia di gunung belakang gerbang abadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa sekarang ia telah berevolusi menjadi Raja Naga. Raungan, raungan, Keke sama sekali tidak peduli dengan ancaman dari Pterosaurus kecil itu. Dia meniru Tyrannosaurus dengan berlebihan dan kemudian menunjuk Pterosaurus kecil Lena. "Aku bukan Tyrannosaurus." Dahi Lena penuh dengan garis-garis hitam, dan dia menatap Keke dengan marah. Namun dalam sekejap, dia seperti teringat sesuatu, memaksakan diri untuk tersenyum, dan bertanya, "Di mana saudara Xiao Juelong?" "Dia sedang bertarung dengan berbagai Raja Naga. Aku tidak tahu di mana dia sekarang." Yan Qingcheng menuntun Xiao Chen ke sebuah lembah hijau, berhenti,
dan dengan paksa menarik pterosaurus kecil itu menjauh. Tiga pondok beratap jerami menghiasi lembah hijau, dan sungai yang berkelok-kelok mengeluarkan suara gemerincing, merdu di telinga bagaikan alunan musik yang indah. Xiao Chen duduk di meja batu di depan gubuk, diam-diam menunggu kedatangan sang guru abadi. Dengan suara berderit, pintu gubuk itu didorong terbuka, dan sesosok tubuh yang samar-samar, tampak tidak nyata namun nyata, perlahan berjalan keluar. Xiao Chen terkejut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak ada yang bisa lolos dari persepsi spiritualnya dalam radius beberapa ratus kaki, dan sulit bagi siapapun untuk memaksanya ke jarak sedekat itu. Namun, orang ini sebenarnya selalu berada di dekatnya, dan dia tidak menyadari kehadirannya sampai dia keluar. Ini sangat menakutkan. Sosok yang samar-samar itu tampak terbuat dari awan dan asap, dan bahkan fitur wajahnya pun tidak dapat terlihat dengan jelas. Ia berjalan mendekat dan duduk di seberang meja batu. Ia menatap pegunungan hijau yang indah di kejauhan dan berkata, pemandangannya seperti lukisan yang indah. Siapakah orang ini? Meskipun Xiao Chen tidak bisa merasakan tingkat kultivasi pihak lain, berdasarkan intuisinya, dia tahu bahwa ini pasti sosok yang menakutkan, yang jauh lebih kuat daripada Master Abadi. Sosok misterius itu masih memandang ke pegunungan yang jauh dan berkata, di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan, di mana ada kebaikan, di situ ada kejahatan, di mana ada benar, di situ ada salah. Segala sesuatu di dunia ini bisa memiliki kebalikannya. Tahukah kau apa kebalikan dari manusia? Keke memberi isyarat, memamerkan taring dan cakarnya, mengacu pada hantu. Xiao Chen menatap pria misterius itu, tidak mengatakan apapun, dan mendengarkan dengan tenang apa yang ingin dia katakan. Apakah kamu masih hidup? Pria misterius yang kabur itu berbalik dan menatap Xiao Chen. Jika orang lain menanyakan hal ini, Xiao Chen pasti akan menamparnya dengan tangan Tuhan, tetapi menghadapi pria di depannya yang berbicara aneh, dia mengangguk dan berkata, tentu saja. Sebenarnya sulit untuk memastikannya. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu dan aku bukanlah impian orang lain? Bagaimana kamu tahu bahwa kita adalah impian orang lain? Xiao Chen membalas, itulah sebabnya aku bilang sulit untuk memastikannya. Xiao Chen tetap diam. Dia selalu merasa bahwa orang di depannya terlalu aneh. Segala sesuatu di dunia ini dapat ditemukan dalam kebalikannya. Jadi apa dunia virtual yang sesuai dengan dunia nyata? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Darah langit, esensi bumi, pertempuran antara yin dan yang, darah yang menangis dan kegelapan. Aku berbicara tentang realitas dan ilusi, aku berbicara tentang bagaimana dunia akan dihancurkan. Xiao Chen terkejut dan menatapnya dengan heran. Siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Tutup matamu dan gunakan hatimu untuk merasakannya, dan kamu akan melihat para leluhur berkeliaran di dunia, dan kamu akan melihat banyak tokoh legendaris terbang di langit. Mereka meraung, mereka takut, dan musik kehancuran telah dimulai.